Perkenalkan, nama saya Eviana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Pendidikan dan Pembangunan yang disusun oleh Era Melanda Maharani Putri dan Eviana Sari, yaitu saya sendiri. Disusunnya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Abdillah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu A. Pengertian hubungan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang lebih dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong anak melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan adalah sebuah proses belajar terus-menerus dalam keseluruhan aktivitas sosial sehingga manusia tetap ada dan berkembang. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha mencapai penentuan diri dan tanggung jawab hidup bermasyarakat. Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang lebih tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan. Selanjutnya, yaitu tingkat melek yang huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran dan ketidakadilan dalam bidang sosial. Selanjutnya, B. Konsep pembangunan sebagai usaha perubahan terencana. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan. Dari seluruh sektor pembangunan, terdapat suatu konsep bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidak hanya membangun fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohani, yaitu secara bulat diartikan pembangunan manusia. Dan yang terakhir, ini menjadi tugas utama pendidikan. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan yaitu menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material, dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan. Karena pembangunan itu semestinya bersifat komprehensif, yaitu menyangkut pembangunan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu C. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakikat pembangunan pendidikan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat dengan mengutamakan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan. Di mana pendidikan adalah masa kini, tetapi pendidikan harus juga memperkirakan masa depan. Berorientasi ke masa depan karena didik masa kini adalah orang-orang pada masa depan. Bagaimana memperkirakan masa depan dengan mempertimbangkan kecenderungan globalisasi. Perkembangan IMTEK harus komunikasi yang semakin cepat dan padat, dan peningkatan pelayanan semakin profesional. Selain itu, dibicarakan tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern, dan bagaimana mengantisipasi masa depan, terutama dapat ditumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan masa kini dari dalam maupun tuntutan karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu dan saling mengidat, dan peningkatan pelayanan semakin profesional. Selain itu, dibicarakan tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern, dan bagaimana mengantisipasi masa depan, terutama dapat ditumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan masa kini dari dalam maupun tuntutan karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu dan saling mengisi. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan ke dalam diri manusia untuk nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan, yaitu pembangunan lingkungan sekitar yang dapat memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat luas. Hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh manusia yang terdidik dapat kembali menunjang pendidikan, baik itu dari segi pembinaan, penyediaan sarana, dan lain-lainnya. Selain itu, sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat dibilang sangat besar, baik itu dari segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan maupun pembidang kerja atau sektor kehidupan. Pendidikan memang memegang peran penting pada pembangunan karena berkat manusia terdidik, maka dapat menciptakan manusia pencipta pembangunan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.